Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Anasrullah SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah seminar usulan proposal. Kemudian perkenalkan, nama saya Diladiah Ayu Pramrita dengan NPM 030 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul mengenai pengaruh promosi penjualan dan harga terhadap perilaku impulsif buying pada aplikasi TikTok Shop mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Nah, kemudian latar belakang saya mengambil judul tersebut yang adalah seiring dengan zaman yang semakin berkembang, maka memberikan dampak yang sangat banyak bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya berdampak pada dunia bisnis. Jadi yang dulunya ada pedagang yang berjualan offline, maka sekarang banyak yang beralih ke berbelanja di media online. Nah, salah satu media online shopping yang sedang tren sekarang adalah TikTok. Nah, TikTok ini merupakan media sosial yang digunakan untuk mengedit dan mengupload video dengan durasi singkat. Selain itu, TikTok baru-baru ini mengeluarkan fitur barunya, yaitu fitur untuk belanja online, di mana pada TikTok Shop ini ada beberapa fitur yang sesuai dengan media online shopping. Salah satunya ada pembayaran cash on delivery, kemudian ada online customer review, dan juga ada etalase produk di mana kita bisa langsung membeli produk tersebut lewat aplikasi TikTok tersebut. Nah, hal itu menjadikan dorongan masyarakat untuk melakukan perilaku pembelian impulsif. Nah, pada penelitian saya mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah promosi penjualan di TikTok Shop itu berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI? Kemudian yang kedua, apakah harga juga berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI? Dan yang terakhir, apakah promosi penjualan dan harga itu berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI? Selanjutnya adalah variabel dan indikator penelitian. Yang pertama, variabel saya atau X1 saya merupakan promosi penjualan, di mana indikatornya saya mengambil menurut Kotler dan Killer tahun 2007. Yang pertama ada jangkauan promosi, yang kedua kualitas promosi, yang ketiga kuantitas promosi, yang keempat waktu promosi, dan yang terakhir ketepatan dan kesesuaian sasaran promosi. Dan yang kedua atau X2 saya adalah harga, di mana menurut Kotler dan Kristianto tahun 2021, indikator dari harga yang pertama ada keterjangkauan harga, kedua kesesuaian harga, dan yang ketiga daya saing harga. Dan untuk Y-nya saya perilaku pembelian impulsif. Kemudian indikatornya saya mengambil dari Wahyuni dan Setiawati tahun 2020. Itu yang pertama pembelanjaan secara spontan, kemudian pembelian dilakukan secara berulang-ulang atau terburu-buru, kemudian pembelian dipengaruhi oleh emosi, dan yang terakhir pembelian dilakukan tanpa memikirkan akibatnya. Untuk teknik pengumpulan data saya ada dua. Yang pertama kuesioner, yaitu biasanya melibatkan para responden untuk memberikan data, serangkaian pertanyaan penulis maupun secara lisan berdasarkan fakta. Dan yang kedua adalah studi pustaka, di mana studi literatur ini meliputi nilai-nilai budaya, norma, dan teori yang berkaitan dengan situasi sosial yang dipelajari. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum kita melakukan penelitian, di mana penulis sebelum melakukan penelitian ini, penulis juga harus searching dulu atau studi penelitian terdahulu mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan menulis angkat. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas, di mana kuesioner akan diuji validitasnya dengan membandingkan hasilnya dengan item yang diukurnya. Kemudian dua, uji reliabilitas. Nah, yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan yang keempat ada regresi linear berganda, di mana regresi linear berganda ini mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih untuk melihat pola hubungan analisis yang
sesuai prediksinya. Kemudian ada pengujian hipotesis, di mana setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang relevan. Kemudian dalam uji ini meliputi uji T parsial dan uji F simultan. Kemudian yang terakhir ada uji koefisien I-determinasi atau R2, di mana koefisien determinasi ini secara intinya digunakan untuk mengukur sejauh mana model yang digunakan mampu menjelaskan variabel penelitian independen. Baik, itu tadi rancangan proposal penelitian yang akan saya angkat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anas atas bimbingannya selama ini dalam proses perancangan proposal penelitian ini. Ada 2 kalimat dalam Al-Quran yang menurut saya bagus, yaitu 2 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Yang pertama, fa'inna ma'al husni yusron, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan yang kedua, inna ma'al husni yusron, yaitu sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Jadi untuk kalian semua yang sudah mengalami kesulitan, yakinlah bahwa Allah sudah menyiapkan kemudahan setelah kalian mengalami kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.